Nah, pada kesempatan ini, insya Allah saya ingin memperlihatkan dalam video singkat ini prosedur atau cara melakukan uji tuberkulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Amiruddin Lompo dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak yang insya Allah akan mengampu mata kuliah penyakit-penyakit respirasi pada anak. Salah satu topik penyakit respirasi pada anak adalah tuberkulosis atau TB. Untuk menegakkan diagnosis TB pada anak tidak cukup hanya berdasarkan gejala klinik saja, tetapi kita harus melakukan pemeriksaan penunjang seperti bilas lambung dan uji tuberkulin. Karena uji tuberkulin ini merupakan suatu tindakan terhadap pasien, maka kita perlu mendapatkan persetujuan dari orang tua pasien atau pasien melalui edukasi terlebih dahulu. Seorang dokter tidak boleh melakukan suatu tindakan tanpa mendapatkan persetujuan dari orang tua atau pasien terlebih dahulu. Dalam hal ini kita sebut sebagai informed consent. Inti dari informed consent ini adalah edukasi terhadap pasien atau keluarga pasien. Tujuannya satu, menjelaskan pengertian dan bagaimana cara melakukan uji tuberkulin. Yang kedua, tujuannya untuk apa? Yang ketiga, mengapa harus dilakukan uji tuberkulin? Yang keempat, manfaat dilakukan uji tuberkulin yaitu untuk penegakan diagnosis TB pada anak. Yang kelima, efek samping atau komplikasi yang mungkin terjadi pada tindakan uji tuberkulin ini. Silakan duduk, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Ibu? Ada yang saya bisa bantu? Iya, Dok. Anak saya ini sudah batuk sudah lebih dari 3 minggu, Dok. Ya. Selain batuk, apalagi? Ada demam juga, Dok. Sudah lebih dari 2 minggu, Dok. 2 minggu ya. Di rumah adakah orang lain yang mengalami gejala yang sama seperti batuk? Iya, ada, Dok. Suami saya, Dok, dia berobat paru-paru sudah 6 bulan, Dok. Oh, sudah 6 bulan ya. Apakah suami Ibu sudah dilakukan pemeriksaan dahak? Iya, Dok. Suami saya sudah dilakukan pemeriksaan dahak di puskesmas dan hasilnya positif, Dok. Positif, BTA-nya positif ya. Iya, Dok. Oke. Nah, setelah saya dengarkan riwayat perjalanan penyakit anak Ibu, seperti ada demam 2 minggu, ada batuk lebih 3 minggu, dan ada riwayat kontak, saya menduga kemungkinan anak Ibu mengalami gejala penyakit TB atau tuberkulosis pada anak, ya. Tetapi kalau hanya berdasarkan gejala klinis saja belum kuat untuk memastikan diagnosisnya. Kita perlu melakukan pemeriksaan penunjang yang namanya uji tuberkulin atau mantu test. Iya, apa itu uji tuberkulin, Dok? Ya, uji tuberkulin adalah suatu pemeriksaan penunjang berguna untuk lebih memastikan apakah di dalam tubuh anak Ibu sudah ada kuman yang masuk atau sudah pernah terpapar kuman TBC sebelumnya. Apa saja, Dok, manfaatnya dari uji tuberkulin, Dok? Manfaatnya itu untuk lebih memastikan bahwa anak Ibu memang sudah terinfeksi atau sudah menderita TBC. Caranya itu yaitu hanya menyuntikkan sedikit di bagian lengan bawah, bagian dalam atau bagian polernya, regennya. Kemudian kita tunggu hasilnya 48 sampai 72 jam. Nanti kita lihat hasilnya setelah 48 jam. Apa ada, Dok, efek sampingnya dari tindakan uji tuberkulin ini, Dok? Ya, tindakan memang selalu ada risiko atau efek-efek sampingnya, tetapi selama ini pengalaman kami belum pernah menemukan efek samping yang berat. Ya, memang kalau misalnya kita melakukan suntikan, ada rasa nyeri sedikit di bagian lengannya dan itu hanya bersifat sementara saja dan akan hilang sendiri. Apakah Ibu setuju? Iya, saya setuju, Dok. Oke, terima kasih banyak, Ibu. Ya, terima kasih, Dok. Sebelum kita melakukan uji tuberkulin atau mantu test, terlebih dahulu kita mempersiapkan alat-alat atau bahan yang kita butuhkan. Yang pertama ada handscoon steril. Yang kedua
ada PPD RT 23. Kita mempersiapkan juga epinefrin untuk menjaga-jaga dan sampai ada reaksi alergi atau shock hipovolemik. Kemudian Spoid 1 cc, kemudian Spoid 3 cc, alkohol swab, dan mistar. Juga cairan infus bila mana kita butuhkan, kemudian manikin mantu tes. Sekarang kita akan melakukan uji tuberkulin atau mantu tes. Pertama-tama kita cuci tangan atau memakai hand scrub dengan 7 langkah. Ya. Setelah itu kita pakai hand scone. Ya. Kita ambil reagennya PPD untuk tuberkulin sebanyak 0,1 cc. Langkah selanjutnya kita tentukan lokasi suntikan di bagian poler lengan bawah seperti ke proksimal, ya, di sini. Kemudian kita lakukan desinfektan atau desinfeksi dari dalam melingkar keluar. Oke, kemudian kita siap-siap melakukan suntikan dengan posisi jarum apelnya menghadap ke atas, ya, atau lubang jarum menghadap ke atas. Kemudian atur sumbu lengan sejajar dengan spoid. Dengan sudut antara kulit dengan permukaan kulit dengan spoid itu antara 10 sampai 15 derajat. Kemudian kita masukkan secara perlahan-lahan, suntikan secara intradermal. Kita masukkan pelan-pelan. Ya. Setelah masuk jarumnya, kita masukkan obatnya secara perlahan-lahan. Sabar dek ya. Secara intradermal. Nah, apabila suntikan sudah benar, maka akan muncul gelembung di permukaan kulit dan warna kulit akan berubah menjadi pucat dari sekitarnya, ya. Sudah kita lakukan suntikan, kemudian kita cabut jarumnya, ya. Kita bersihkan kalau ada perdarahan sedikit. Setelah kita suntikan, kita berikan tanda plester di sekitar suntikan, tanggal dan jam suntikan. Nah, di situ nanti kita nilai atau interpretasi setelah 48 sampai 72 jam. Silakan duduk Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang kemarin ya melakukan uji tuberkulin, hari ini sudah waktunya kita melihat hasilnya atau interpretasinya bagaimana. Setelah saya melihat dan mengukur hasil uji tuberkulin dari anak ibu, ternyata dikategorikan uji tuberkulinnya positif, yaitu diameternya lebih 10 mm ya. Jadi setelah ada gejala batuk lebih 3 minggu, demam lebih 2 minggu, dan ada riwayat kontak dan disertai dengan uji tuberkulinnya sudah positif, maka pada hari ini bisa kita mengatakan anak ibu sedang menderita TBC paru anak ya, atau menderita TBC paru. Apa tindakan selanjutnya, dokter? Untuk tindakan selanjutnya tentu kita mengharapkan ibu menerima atau menginginkan untuk dilakukan pengobatan. Berapa lama, dokter? Lama pengobatan penyakit TBC paru pada anak itu 6 bulan. 2 bulan intensifnya, kemudian 4 bulan maintenance atau pemeliharaan. Apa efek samping dari pengobatannya, dokter? Obat-obat semua akan mempunyai risiko atau efek-efek samping, namun selama ini efek samping yang ringan saja. Kadang-kadang didapatkan biasanya penderita agak mual sedikit setelah minum obat atau ada rasa gatal, tapi itu hanya sifatnya sementara dan selama ini pengalaman kami tidak ada yang efek sampingnya yang berat. Bagaimana Ibu, setuju? Iya, saya setuju, dokter. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih, dok. Demikian tadi cara melakukan uji tuberkulin. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan keterampilan ini: 1. Persiapan pasien melalui informed consent, yaitu edukasi yang efektif, ramah, dan nyaman untuk mengedukasi bapak atau ibu pasien. 2. Melakukan prosedur yang efektif dan sterilitasnya terjaga. Yang ketiga, menjelaskan hasil pemeriksaan atau interpretasi pemeriksaan. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.